Bayangin, kalian baru mulai kerja di sebuah perusahaan. Setiap hari, kalian gak cuman dituntut buat ngomong di meeting, tapi juga nulis email ke atasan, nyusun laporan, sampai bikin proposal buat klien. Nah, inilah yang disebut business writing. Saya Samuel Afreno Panggabean. Di sini saya akan menjelaskan business writing. Apa sih itu business writing? Business writing itu sendiri pada dasarnya skill komunikasi tertulis yang dipakai di dunia kerja. Dan poin pentingnya adalah jelas, singkat, profesional, dan langsung ke tujuan. Contohnya gini, kalian diminta bikin email ke klien untuk menjadwalkan meeting gitu. Banyak orang kadang nulis email panjang lebar, muter-muter, sampai klien bingung mana intinya. Padahal yang dibutuhin itu simple, subjek jelas, salam pembuka, inti pesan singkat, lalu penutup sopan. Nah ini contohnya. Di sini subjeknya jelas, request for meeting, salam pembukanya ada, inti pesannya singkat, lalu penutupnya sopan. Dalam dunia kerja, nulis itu bukan cuma soal bisa nyampein pesan. Lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa nyampein pesan itu dengan etika yang benar. Karena seringkali, tulisan bisa bikin orang salah paham, tersinggung, atau merasa diremehkan. Nah, inilah pentingnya etika dalam business writing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gunakan nada yang profesional. Jangan sampai tulisan kita kelihatan marah, sinis, atau bahkan meremehkan. Kenapa? Karena di tulisan, nada suara kita nggak kedengeran. Jadi kalau kita nulis dengan kata-kata keras, orang bisa ngerasa kalau kita lagi nyalahin mereka. Yang kedua itu, jaga kesopanan dan respect. Kata-kata kecil kayak please, kindly, thank you, appreciate, mungkin kelihatan sepele, tapi punya dampak besar. Dengan tambahan kata-kata sopan, pesan kita terasa lebih manusiawi. Ingat, di dunia kerja, komunikasi bukan cuma soal hasil, tapi juga soal menjaga hubungan baik dengan rekan kerja maupun klien. Nah yang terakhir, hindari bahasa gaul dan singkatan yang biasanya kita pakai di chat sehari-hari. Business writing itu harus jelas dan bisa dipahami semua orang. Contohnya, kalau kalian nulis email ke klien dengan kata PTW, nggak apa-apa kok, ntar gue follow up ya, WK. Dijamin mereka bingung atau bahkan nganggap kalian nggak profesional. Jadi, etika dalam business writing itu intinya sederhana, profesionalisme dan respect. Tulisan kalian bisa jadi cerminan diri kalian. Kalau kalian menulis dengan sopan, jelas, dan etis, orang lain akan menilai kalian sebagai orang yang bisa dipercaya. Sebaliknya, kalau tulisan kalian asal, kasar, atau nggak etis, reputasi kalian bisa jatuh seketika. Intinya, business writing itu bukan sekedar nulis dengan bahasa Inggris yang bagus, tapi gimana cara kalian bikin tulisan yang bisa langsung dipahami audiens, tanpa ambigu dan bisa dipakai buat ambil keputusan. Kalau teori itu ngajarin kita apa itu business writing, maka praktiknya adalah gimana kita bikin tulisan setiap hari yang bikin kerjaan lebih efektif. Jadi, mulai sekarang, coba perhatikan cara kita bikin email, memo, laporan, atau proposal. Karena itu semua mencerminkan profesionalitas kalian di dunia kerja. Itulah akhir dari video ini. Dari saya, terima kasih.